Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Amma ba'du. First of all, let's pray and thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, the Beneficent, and the Merciful, who has given us the grace so that we can attend in this nice majlis without any troubles and obstacles. Tanian, salatan wa salaman ila habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi wadahana lana minat tulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Saya Aisyah Rahimah, kader tingkat 5 Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta akan menyampaikan sedikit mutiara hikmah mengenai ragam penyakit hati dan obatnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Doa yang pastinya terdengar familiar di kalangan sahabat mu'allimat semua. Lantas, apa sejatinya manfaat dari doa ini untuk diri dan hati kita? Ya, muqallibal qulub memiliki arti Allah Maha membolak-balikkan hati. Hal ini merujuk pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik, mengatur, dan pembolak-balik seluruh kejadian di semesta alam ini, termasuk ialah hati kita. Allah lah yang memiliki kuasa atas hati kita. Allah lah yang memiliki kuasa untuk membolak-balikkan hati kita sesuai dengan kehendaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah hati seseorang yang tidak pernah menjalankan ketaatan selama hidupnya menjadi seorang mukmin yang taat. Begitu juga sebaliknya. Allah mampu merubah hati seseorang mukmin yang taat menjadi seorang pendosa yang hebat. Maka tidak mengherankan jika suatu saat kita merasa sangat rajin beribadah, namun di saat yang lainnya kita merasa malas beribadah. Itu adalah salah satu bentuk Allah SWT sebagai pembolak-balik hati. Maka tidak mengherankan jika suatu saat kita merasa begitu rajin beribadah, namun di saat yang lainnya kita merasa sangat malas beribadah. Rasa malas ini terkadang datang dari rasa sombong yang ada pada diri kita, pada hati kita sebagai seorang manusia. Kita merasa bahwa kita mampu mengendalikan seluruh yang ada dalam kehidupan kita tanpa libatan Allah. Inilah yang harus kita hindari sebagai seorang muslim, yaitu menghindarkan diri dari sifat sombong dan ragam penyakit hati yang lainnya. Secara ilmiah, hati merupakan salah satu organ tubuh manusia yang memiliki fungsi penting bagi kesehatan manusia, mulai dari menghancurkan racun dalam saraf, menghasilkan protein, dan membantu proses pencernaan. Dalam perspektif Islam, hati merupakan pokok dari segala perbuatan manusia. Jika hatinya baik, maka baik pula perilakunya, dan jika hatinya buruk, maka buruk pula perilakunya. Penyakit hati sering diidentikan dengan beberapa sifat tercela atau akhlakul mazmumah yang memiliki pengaruh bagi perilaku manusia. Bahkan, penyakit hati juga bisa menjadi tanda kekafiran seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka Allah akan menambah kekafiran yang telah ada dan Allah akan mematikannya dalam keadaan kafir. Terdapat 5 jenis penyakit hati yang patut kita hindari sebagai seorang muslim. Yang pertama ialah sifat sombong atau takabur. Sifat sombong atau takabur ini adalah perasaan di mana seseorang memiliki kekaguman yang luar biasa pada kemampuan yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat sombong karena inilah yang menyebabkan iblis kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan menembus bumi ini, dan sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Penyakit hati yang kedua ialah sifat ujub atau terlalu mengagumi diri sendiri. Sifat ujub inilah yang menjadi akar dari sifat sombong atau takabur seseorang manusia.
Dan inilah yang menjadi tugas kita, bahwa kita harus bisa membedakan mana yang namanya self-proud dan mana yang namanya ujub. Dan ada hal yang harus kita garis bawahi sebagai seorang muslim, bahwasanya seluruh hal mengagumkan yang terjadi pada diri kita tidak lain tidak bukan adalah karena kuasa Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 hal yang membawa manusia pada jurang kebinasaan. Yang pertama ialah tamak lagi kikir, yang kedua ialah mengikuti hawa nafsu yang mengarah pada kejelekan, dan yang terakhir ialah ujub atau takjub pada diri sendiri. Lalu penyakit hati yang selanjutnya ialah iri hati atau hasad. Iri hati atau hasad ialah kondisi di mana seseorang tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang lebih daripada yang ia punya. Dan kondisi yang lebih parah dari iri hati ialah ketika kita berdoa agar Allah memindahkan kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang lebih pada seseorang berpindah pada diri kita. Hal yang perlu kita garis bawahi ialah iri hati mampu menggugurkan pahala-pahala kebaikan kita. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Abu Dawud, yakni waspadalah terhadap hasad karena sesungguhnya hasad mampu menghapuskan pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Penyakit hati yang selanjutnya ialah suka pamer atau riya. Riya dapat menjadi sebab gugurnya pahala kita juga. Selain itu, riya merupakan salah satu sifat yang tidak Allah sukai. Penyakit hati yang terakhir ialah kikir atau bakhil, yakni perasaan di mana seseorang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Sehingga penyakit ini dapat menjadikan seseorang pelit atau jarang untuk bersedekah karena ia merasa bahwa hartanya selalu kurang, dan inilah yang menjadi sebab kekafiran pada hati seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Imran ayat 160, bahwa siapa yang ada rasa kikir dalam hatinya, maka kelak di hari kiamat hartanya akan dikalungkan pada lehernya. Dari 5 jenis penyakit hati yang ada, lantas bagaimana caranya mengobati penyakit-penyakit hati tersebut? Haruskah kita pergi ke dokter dan melakukan operasi hati? Menurut Imam Ibnu Qayyim, terdapat 5 obat yang perlu kita lakukan untuk membersihkan hati kita dari penyakit. Yang pertama ialah membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Yang kedua ialah rajin mengosongkan perut atau berpuasa. Yang ketiga ialah mendirikan sholat malam atau tahajud. Dan yang keempat ialah merendahkan diri di hadapan Allah SWT dengan zikir dan doa. Dan yang terakhir ialah bermajelis atau bergaul dengan orang-orang soleh dengan mengikuti kajian-kajian keislaman. Apabila ada kurang, datangnya dari saya, dan apabila ada lebih, datangnya dari Allah SWT. Undur maqalah, wala tandur man qala. Isyariman au mujahidan, nun wa qamil maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.